Perkenalkan diri kamu dari nama, umur, dan posisi. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Widiatnyana, umur saya 19 tahun, dan posisi saya di sini sebagai web developer. Ya, nama saya Nicholas Pramudia Kimberly, umur 19 tahun, di sini sebagai web developer. Perkenalkan, nama saya Iqbarul Altaf, posisinya sebagai video editor di sini. Awalnya sih YouTube editor, tapi sekarang jadi motion graphic editor motion graphic lah. Umur 18 tahun. Halo, namaku Ayu. Aku umur 19 tahun. Di sini aku di divisi desain grafis. Halo semuanya, namaku Putri. Berapa umur lu, Put? 23 tahun. Oh gitu. 8 bulan. 23 tahun 8 bulan. Lalu di G2Go kerja di divisi apa? Divisi sosial media sebagai social media manager. Kenalin, nama aku Nila, umurku 22 tahun dan aku di divisi copywriter. Perkenalkan, nama aku Sri, umur aku 19 tahun dari divisi desain grafis. Oke, perkenalkan, nama aku Devi Wolyana, bisa dipanggil Devi atau nggak Devol. Umurku 20 tahun, terus dari divisi desain grafis. Kamu kecil-kecil udah 20 tahun ya? Iya. Keren juga. Kan imut minimalis. Perkenalkan, nama saya Ina, umur 20, terus divisi itu apa? Bagian desain grafis. Perkenalkan, namaku Nurul, umur berapa ya? 22 tahun dari divisi desain grafis. Desain grafis, oke. Oke, di G2Go udah berapa lama jadi web developer? Sekitar 2 bulanan. Sudah 2 bulanan ya. Udah lama magang di sini sih, udah 3 bulan ya. Minggu depan selesai. Oke, Ayu udah berapa lama di sini? Udah sebulan. Baru sebulan? Iya. Oke. 4 bulan. Oke, udah berapa lama di G2Go? Tanggal 2 Agustus ini tepat 1 bulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan? Iya. Sebulan kayak nanti 12 September nih. 12 September 2 bulan. 2 bulan? Oke. 2 bulan, hampir 2 bulan. Udah 2 bulan ya? Kamu ya tergolong senior ya dibandingkan teman-teman yang lainnya? Ya, daripada Sri Mahyu duluan. Senior sebulan ya? Iya. Oke. Udah berapa lama di G2Go? Udah 2 bulan lebih 2 hari sih. 2 bulan lebih 2 hari? Iya. Kamu cocok nggak sama tim G2Go dan cocoknya di bagian apa? Coba dijelaskan. Untuk tim G2Go tuh menurut saya sangat cocok ya, karena di dalam tim itu kan kita tuh saling backup. Saya nggak tahu tim yang lain yang bantu gitu. Kalau tempat yang cocok itu menurut saya diri saya itu cocok dalam web developer. Nah, dan tim saya itu ada yang namanya Niko, itu juga saling backup saya juga dalam membuat sistem. Menurut saya timnya di sini cocok. Kalau di sini saya cocok-cocok aja sih. Suasananya seru dan staff-staffnya itu masih kelihatan muda. Emang udah tua? Iya. Kita memang muda, Niko. Nah. Oke. Udah selesai pertanyaan. Selama 3 bulan di G2Go, rasanya gimana sih kerja? Apa banyak tekanan? Atau enak gitu, pengen terus dapat kerjaan? Sebenarnya sih pengen dapet terus gitu, pengen. Pengen ya? Soalnya kelamaan gabut gitu kadang kan. Terus ngapain kamu mau keluar dari G2Go? Soalnya nggak jadi staff loh. Kira-kira gimana nih selama sebulan, cocok nggak sama tim G2Go? Cocok sih, seru-seru di sini. Seru ya? Seru banget. Cocok nggak kira-kira? Cocok dong. Kalau tidak cocok tidak ada di sini. Oh gitu. Cocoknya gimana? Apa kerja di G2Go? Iya. Cocoknya karena mungkin satu bidangnya dan minatnya sesuai sama passion, sama yang kedua kayak rekan kerjanya anak-anak semua masih muda,
idenya masih fresh, terus kooperatif. Kira-kira kamu cocok nggak sama tim G2Go dan cocoknya dari segi apa? Mungkin cocoknya tuh dari segi lingkungan ya, karena teman-teman di sini tuh nggak mandang senioritas kayak gitu, nyaman aja. Oke, nggak mandang senioritas ya? Kamu junior. Aduh. Maksudku tuh semua anggap teman gitu loh. Oh gitu. Nah, Berarti nggak ada yang disayang ya karena teman semua ya? kalau teman kan sayang semua. Anjir, Mana ya? Yang buat aku cocok tuh pas dapet klien yang langsung bentar. Yang buat cocok itu buat dapet klien yang langsung mengiyakan desainku gitu. Oh, tanpa revisi. Tanpa revisi ya. Oke, nah, langsung approve sama Ya, desainmu. ya. Sulit ya ngomong gitu ya? Ya. Sulit ya. Kira-kira kamu cocok nggak sama tim G2? Dan cocoknya dari segi apanya? Kalau ditanya cocok sih, soalnya matching, lawakannya juga satu frekuensi. Asik. Bisa ya gitu ya ngatur frekuensi ya di sini? Enggak sih, nggak ngatur Kirain frekuensi, cuma hati, cuma cuma diatur. Kira-kira kamu cocok nggak sih sama tim G2Go? Cocoknya di bagian apa gitu? Cocok lah, kalau nggak cocok kan udah pergi aja nah. Asik. Terus kalau bagian ya bagian di sini desain grafis, udah nyaman di sini. Oh, kirain karena terpaksa gitu makanya dicocok-cocokin. Enggak lah, kan ngelamarnya emang apa namanya dari itu awalnya. Oke. Emang ngelamar tuh karena pengen cocok gitu? Enggak gitu kalau gini. Pokoknya gitu dah. Selama 2 bulan lebih 2 hari, kamu cocok nggak sama tim gitu? Sejauh ini cocok sih, karena dari pertama kali saya datang sampai sekarang saya tidak pernah merasa left out, di mana orang-orangnya tuh juga mau menerima orang baru tanpa ada senioritas. Anjir, keren banget. Oke. Oh, untuk rasa kerja di G2Go gimana sih rasanya? Kira-kira nyaman atau nggak nyaman? Coba ceritakan. Kalau nyaman nggak nyaman tuh tergantung kerjaan sih sebenarnya. Misalnya kerjaannya sulit, itu tergantung klien juga. Misalnya kliennya ada yang sedikit cerewet, itu misalnya kadang kerjaan tuh jadi nggak nyaman. Tapi kalau tempat kerjanya emang nyaman, semuanya santai, sama-sama umurnya itu kita sama-sama anak muda, jadi ngobrolnya lebih gampang. Selama ini kamu nyaman nggak? Nyaman banget sih, iya. Kira-kira nyaman nggak? Apa seru aja? Nyaman juga sih. Nyaman juga. Sayang Nyaman, nggak kalau seru. udah nyaman? Sayang nggak? Sayang. Oh, sayang. Oke. Kalau gini, apa tuh namanya? Gimana feel-nya, Pak? Feel Rasanya kerja di sini? happy, enjoy. Kadang ya meskipun kliennya banyak agak-agak inilah pressure dikit, tapi enjoy kok tetap. Kalau nyaman gimana? Nyaman. Terus rasanya selama di G2Go selama sebulan gimana? Kira-kira nyaman atau malah nggak nyaman, pengen cabut? Pastinya nyaman ya, karena aku jauh, kan udah pasti lihat aku ya, kalau misalnya nggak nyaman udah pasti aku suwet gitu. Tolong bahasa Indonesia ya. Apa Kak? Selesai. Oke, selesai. Selesai aja gitu. Ya. Kayak hubunganmu. Anjay. Terus rasanya kerja di G2Go nyaman nggak kira-kira? Nyaman. Nyaman ya? Nyamannya tuh kayak gimana? Nyaman aja apa gimana gitu? Coba ceritain. Lumayan nyaman, karena di sini terutama anak-anak desain ya, yang di atas tuh orang-orangnya asik, suka bercanda. Apalagi ya? Udah itu aja. Oke, lanang, kok lanang apa? Gimana rasanya kerja di G2Go, Devi? Nyaman nggak atau nggak nyaman atau pengen keluar? Nyaman kok kerja di G2Go. Apalagi ya silakan. Apalagi setim sama cewek-ceweknya itu juga sefrekuensi. Tuh. Nyaman ya? Nyaman banget. Jadi mau bertahan lama di sini? Tergantung, kalau misalnya iya, kalau misalnya enggak kayak gitu. Mengabdi berarti ya? Mau nggak mengabdi? Iya, bisa Ya, aja. Bisa aja ya. Oke, keren.
Iya. Gimana rasanya kerja di sini? Nyaman, otomatis nyaman gitu ya? Ya pasti nyaman lah, ketemu teman-teman baru, cerita baru tuh selalu ada setiap hari Senin sampai Jumat yang bawa pulang ke rumah, dan selalu mewarnai buku harian Ina. Oh, Ina sambil nulis juga? Enggak, maksudnya kan kalau pulang ke rumah tuh biasanya cerita sama kakaknya gimana di kantor kayak gitu. Jadi kan adalah cerita setiap harinya kayak. Berarti setiap hari harus buat cerita biar bisa report? Ya nggak gitu kalau maksudnya ngebawa, berarti kan adalah cerita gitu loh, nggak gitu-gitu aja, nggak monoton jadi hidup Ina gitu loh. Oh, gitu. Jadi adalah kenangan, memori juga di otaknya. Berapa giga? Cuma 1 giga ya. Terus kerja di G2Go nyaman nggak sih atau malah sebaliknya? Saya pikir awalnya nggak nyaman ya, mungkin karena saya baru keluar dari zona nyaman. Tapi setelah saya berada di sini cukup lama, saya merasa sangat nyaman karena di samping orang-orangnya tidak ada senioritas. Ketika saya sangat butuh bantuan, mereka tidak pelit untuk menawarkan bantuan. Jadi kalau misalnya saya bilang saya nggak bisa, langsung ada banyak gitu yang mau bantuin. Oke. Pengalaman apa yang nggak bisa kamu lupain selama kerja di G2Go? Pengalaman yang nggak bisa saya lupain itu misalnya lagi kita dengerin musik dah sama teman-teman, dan padahal klien sudah menunggu gini, menunggu proyek itu harus sudah selesai gitu. Pengalaman apa selama kerja di G2Go yang nggak bisa dilupain? Pengalaman yang tidak bisa dilupain itu mungkin membuat sistem pas awal-awal masuk ya. Itu memang membuat stres. Untung saya dibantu dengan partner itu, namanya Widyana. Gitu aja? Mungkin itu. Nah, pengalaman apa yang bisa kamu, yang nggak bisa kamu lupain? Banyak sih. Kayak keseruan di studio, terus stres pas banyak klien gitu kan. Ngeliat teman-teman stres tuh kayak asik kali. Oh, klienmu banyak ya? Enggak, teman-teman desain. Oh, kamu stres gitu teman banyak klien? Ya enggak sih, cuman kalau udah masuk motion graphic itu udah lumayan. Oh, banyak klienmu? Lumayan, Mas. Kemarin Go Emas, Tension, ya sekitar 5 lah. 5 masih sedikit? Iya, masih sedikit sih. Teman-teman 20 soalnya. Oke. Selama sebulan nih, udah ada pengalaman belum kamu kerja di sini? Pengalaman Ya, pengalaman apa aja gitu? Atau yang nggak bisa dilupain deh? apa ya? Belum sih. Kalau nyaman tuh biasanya ninggalin kenangan ya? Anjir. Oke, coba dong sharing ayo. Nyaman definisi kamu tuh di G2Go kayak gimana sih gitu? Nyaman ya, kayak semua bisa akrab gitu loh. Kayak gitu sih. Oke. Coba Put ceritain pengalaman yang nggak bisa kamu lupain di sini. Di sini? Iya, selama kerja di sini. Ada pengalaman? Pengalaman yang tidak terlupakan. Anniversary-nya G2Go sih. Kamet. Baru. Semuanya sih memorable. Oh gitu. Memorable. Selama sebulan, apakah kamu memiliki kenangan yang nggak bisa dilupain di G2Go? Belum sih, karena kemarin aku nggak ikut kamet, mungkin ya nggak ikut perayaan 17-an juga. Sedih banget ya? Ya. Sama hampir sebulan di G2Go, pengalaman apa yang nggak bisa kamu lupain? Kalau selama hampir sebulan ini, pas liburan ke Amet sih. Ke Amet ya? Ya, di sana. Seru, ya seru gitu ya? Ya seru, tapi jelek, nggak ada sinyal gitu. Oh, kamu berharap sambil kerja gitu? Nggak, bukan sambil kerja sih. Terus? Ya, Berharap gitu. chat pacar gitu? Enggak. Teleponan sama pacar gitu? Enggak. Oh, enggak. Waktu itu, sempet waktu itu ketawa bareng teman-teman yang cewek-cewek tuh, ketawa sampai nangis. Itu gara apa ya? Makan kecubung? Gara-gara apa sih namanya? Gara-gara Lolanya Sri sama Lolanya Ina. Terus kita tuh ngobrol, jadi ngeliatin mereka ngobrol saking Lolanya, terus kita ngetawain itu dah. Padahal kalian baru kenal sebelumnya? Iya, baru. Oke, Ina, pengalaman apa yang
sampai sekarang nggak bisa kamu lupain? Pengalaman banyak lah. Yang pertama tuh yang ke Amet tuh jalan-jalan bareng-bareng. Habis itu juga canda tawanya sama yang lain. Terus berantem di sini banyak pokoknya. Oke. Pengalaman apa yang nggak bisa kamu lupain selama di sini? Ada dua. Yang pertama waktu first anniversary-nya G2Go yang di Amet, karena saya orangnya terhitung jarang banget liburan. Apalagi itu liburannya di pantai ya. Jadi saya tuh setiap bangun pagi ngelihat sunrise tuh kayak happy banget gitu. Yang kedua, suasana di sini setiap saya kerja, ketika saya stres pasti ada aja candaan dari teman-teman yang lain. Udah punya pasangan belum? Kalau udah, gimana tanggapan pasangan kamu kalau tahu kerja di G2Go? Soalnya kan banyak cewek-cewek. Kalau pasangan sih belum punya, tapi kalau punya pasangan tanggapannya, wih pasangan saya udah kerja nih gitu. Wih. Tapi kalau mau nyari pacar di G2Go gimana? Oh kalau mau nyari pacar di G2Go, gaskan. Targetnya siapa kira-kira? Oh kalau targetnya, udah takut salah nyebut nih. Tapi oke, saya buka terang-terangan. Mungkin si udah punya cemewew belum? Kalau udah punya, gimana tanggapan cemewew kamu kerja di G2Go? Saya tidak punya pasangan apapun gitu. Kamu nggak suka cewek? Suka lah. Oke. Terus ada nggak cewek yang disukain di G2Go? Belum ada sih. Belum ada. Pasti ada. masih harapan ada tuh, ada gitu ya. Mungkin ada. Selama di G2Go kamu suka sama cewek nggak? Buset. Kalau suka sama cewek ya suka gitu. Cuman siapa kira-kira? Kalau yang di sini kayak nggak ada. Biasa semua. Cari yang seiman. Cari yang seiman anjir. Tapi kamu udah punya pacar belum? Enggak. Nggak punya ya? Baru udahan soalnya. Oh baru udahan. Punya pasangan belum? Kalau udah, gimana sih tanggapan pasangan kamu kalau tahu kerja di G2Go? Soalnya kan banyak cowok gatel. Pasangan belum dua. Oh belum. Ya. Pasangan bercanda. Pasangan udah. Tanggapannya dia biasa aja sih. Ngasih support. Iya, ngasih. Udah punya pasangan? Pasangan apa tuh? Pasangan apa? Pasangan apa ini? Jodoh mungkin atau apa? Belum ketemu jodoh. Pastinya tuh aku nggak tahu ya, karena kan aku belum ngalamin. Aku berharapnya sih disupport. Support. Kalau misal pacar kamu sama-sama anak G2Go gimana? Sama-sama support gitu ya? Harusnya. Gitu. Oke, udah punya pacar belum? Belum. Nah, seandainya kamu punya pacar nih, terus tahu kamu kerja di G2Go, rumahmu kan jauh nih. Gimana? Apakah dia nge-support kamu atau ngalang kamu di tengah jalan gitu kan? Mungkin aja support sih, kan aku nggak tahu ntar pacarnya kayak gimana. Oke, seandainya mau nyari pacar di G2Go siapa gitu? Nggak ada sih. Oh nggak ada, jelek semua ya? Nggak biasa aja. Oh nggak bisa? Nggak biasa aja. Oh nggak biasa aja gitu. Iya. Udah punya pacar belum? Udah dong. Udah dong. Sering dijemput ya? Nggak juga. Nggak juga. Gimana pacar kamu support nggak kamu kerja di G2Go? Support. Terus dia bilang, semangat sayang. Punya pacar belum? Udah. Oke, kenapa sih sesayang apa pacarmu sampai mau jemput ke Amet gitu? Sayang banget, harus sayang. Kalau nggak saya tak putusin. Sadis ya? Tapi pacar kamu support nggak kerja di sini? Harus support. Kalau nggak support, cari yang baru, jangan kayak orang susah. Udah punya pacar belum? Kalau udah punya, gimana tanggapan pacar kamu waktu kamu kerja di G2Go? Oh, nggak punya pacar. Nggak punya? Nggak punya. Oke. Baru putus? Iya. Oh iya. Udah berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Baru putus baru aja? Iya baru. Sedih banget. Gara-gara kerja di G2Go? Enggak. Oh enggak? Enggak, karena LDR sih. Oh karena ya. long distance? Iya. Dia jalan sama cewek lain gitu? Oh kalau itu saya nggak tahu ya. Apa kamu jalan sama cowok lain? Oh gitu? enggak. Oh enggak.
Oke, selama kerja di G2Go, ada nggak hikmah yang bisa diambil? Kalau kerja di G2Go itu hikmah yang didapatkan itu ya seperti pengalaman itu banyak ya. Sekarang saya di sini itu belum memiliki pengalaman apa-apa, masih kosong-kosongnya itu dah. Mungkin saya untuk magang di G2Go itu ingin mencari pengalaman dulu dan semoga saya bisa keterima jadi staff langsung. Hikmah apa yang bisa diambil kerja di sini selama 2 bulan? Hikmah ya itu menambah portofolio dan mungkin bertemu dengan orang-orang baru itu. Oh, hikmahnya sih apa ya? Nggak ada hikmah kayaknya. Kayak pokoknya asli lah, seru lah pokoknya. Kayak masuk sini tuh kayak udah aku banget gitu. Aku banget. Lebih pede ya? Ya lebih pede. Kan soalnya biasanya aku tuh pendiam gitu orangnya. Kalau di rumah tuh pendiam banget. Ya cowok di sini nih, terutama di anak desain, siapa yang paling dibenci gitu? Jujur nih. Jujur. Jujur, nggak ada. Nggak Semua ada. ya. Semua disukain? Iya. Oh buaya, Iya. Benci banget. Mungkin kalau bagian dari tim sosmed harus kayak teliti dan lebih memahami apa yang klien mau aja sih. Jadi kayak harus bisa jadi detail oriented person sama harus mengerti banyak bidang sih, karena kliennya backgroundnya kan dari macam-macam. Jadi kayak semisal nih ada yang dokter, ada yang mungkin kayak perusahaan konstruksi segala macam, perhotelan. Jadi meskipun kita nggak datang dari background itu, kita dituntut harus bisa memahami. Jadi mungkin ya bisa menambah wawasan juga sebagai tim sosmed. Selama sebulan, skill apa yang udah kamu dapat dari G2Go? Copywriting sih, karena aku pertamanya kan sama sekali nggak tahu ya, sampai aku dibeliin buku tuh. Menurutku banyak sih ilmu yang aku dapetin selama sebulan. Apa ya? Hikmahnya tuh mungkin kalau misalnya sekarang dikasih kerjaan tuh benar-benar ngerjainnya kayak gitu loh. Karena aku kan baru pertama kali nih kayak kerja harus sesuai deadline. Dulunya tuh aku nggak kayak gitu. Yang aku dapetin di G2Go tuh aku jadi punya banyak portfolio untuk kedepannya selama magang di sini tuh nanti. Apalagi ya? Udah itu aja. Cuma nyari portfolio aja kamu masuk sini? Enggak sih. Di sini juga aku udah dapet beberapa ilmu tentang Canva juga. Aku baru tahu Canva itu gimana, bisa memudahkan aku untuk memoto backgroundnya kayak gitu. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari kerja selama 2 bulan di sini? Apa ya? Oh gini, ngatur waktu dengan baik. Cara ngatur waktunya, timing manajemennya. Oke, timing management. Apa yang kamu bisa petik selama kerja di sini? Petik. Karena kan kita kan kerjanya berkelompok apa sih? Kayak bertim ya. Bertim gitu. Jadi solidaritasnya itu, habis itu juga tanggung jawab saat maksudnya kayak bekerja, gimana tanggung jawab yang dipegang. Habis itu juga gimana ya, kayak lebih bersaudaraan itu sifat bersaudaraannya itu lebih harus lebih dekat lah kayak gitu. Oke. Hikmah apa yang bisa kamu petik kerja di G2Go? Saya lebih bisa memanage waktu dan saya selalu bilang ke diri saya, apapun yang terjadi, apapun yang saya lewati, apapun kesulitan yang saya hadapi, itu pasti selalu terlewati. Keren banget. Kalau disuruh milih satu partner, random nih, cewek cowok, kamu milih siapa? Kalau untuk partner, tergantung pada proyek yang kita buat. Misalnya proyek yang kita buat tuh sistem itu tentu saja partnernya itu saya milih partnernya yang bisa ngoding gitu. Kalau proyeknya itu tentang membuat website dengan WordPress, tentu saja partnernya itu saya milih yang bisa copywriter. Satu orang? Itu satu orang. Oke, Nico. Nice. Kira-kira suruh milih satu partner nih, mau kerja sama siapa?
Mungkin sama Widjana. Suruh milih satu partner. Kira-kira mau kerja sama siapa nih? Partner. Kalau aku sih udah kebiasaan sama Apip biasanya, partner. Nggak bosan? Kalau disuruh ganti partner sih sama Gongde atau enggak Kak Adit lah. Satu orang. Gongde, soalnya kan satu tim sama Gongde. Siapa ya? Nggak tahu. Sri. Iya deh, Sri. Oke. Ya udah deh, Nurul. Iya. Syukuran. Karena sering didapetin klien yang cerewet. Dari pribadi kamu sendiri nih, seandainya ada satu orang yang bakal kamu ajak jadi partner, kira-kira siapa? Siapa aja, bebas di Jitugo. Kak Mita sih kayaknya. Mita ya? Oke. Kalau misal nih, kamu disuruh milih salah satu partner, mau milih siapa? Partner. Siapa ya? Bebas kan ya? Bebas. Ayu. Iya. Sama aja. Sahabatan ya? Sahabatan. Nggak mungkin dong aku mengkhianati dia. Kalau partner paling bobrok banget sih Ina. Ya. Oke. Kalau disuruh milih salah satu nih partner, siapa kira-kira? My bestie, Depi. Pilih Anggi sih karena kita punya selera humor yang sama. Jadi sekalinya ketawain satu tuh kadang ketawanya sampai 20 menit. Iya. Oke, itu dia tadi video kali ini mengenai tentang perihal ya basa-basi lah tentang perkenalan diri atau segala macam kenyamanan di setiap lingkungan kerja. Jadi stay tune untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.